ridho itu belajar di pesantren. Karena di pesantren tentu kita harus pakai sosiologi pesantren, ya, kultur pesantren. Ridho dengan kiainya, dan semestinya memang seperti itulah seorang santri, seorang murid. Ya. Seorang murid itu harus dekat dengan gurunya. Seorang murid itu harus berusaha sedekat mungkin dengan gurunya. Dan inilah spirit yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kita bisa melihat ya di hadis yang sangat terkenal sekali, ketika suatu hari Rasulullah dengan para sahabatnya tiba-tiba kedatangan seorang laki-laki yang sangat tampan, kemudian wajahnya putih dan bersih. Dia datang begitu saja, nggak ada bekas dia datang dari perjalanan jauh, gitu. Rambutnya sangat hitam. Laki itu tiba-tiba bersimpuh di hadapan Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya pada lututnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian laki itu bertanya kepada anil iman, wahai Muhammad, katakanlah, beritahulah kepadaku tentang iman. Kemudian baginda Rasul menjawab, ya kan, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya itu hadis tentang iman, Islam, dan ihsan, juga tanda-tanda hari kiamat. Nanti setelah itu laki-laki itu pergi. Yang kemudian nanti Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa tadi itu? Ya kan? Kemudian para sahabat menjawab tidak tahu. Rasulullah kemudian menjawab, yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril, ya kan? Datang kepada kalian untuk mengajarkan esensi ajaran Islam kepada kalian. Nah, di sini kalau kita kemudian membaca yang ditulis oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, mensikapi bagaimana malaikat Jibril yang dalam bentuk manusia tadi itu datang kepada Rasulullah SAW, itu adalah seolah-olah malaikat Jibril itu pada saat itu karena bertanya kepada Rasulullah, jadi seolah-olah Rasulullah itu menjadi gurunya ketika itu, karena tapi sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah bertanya kemudian supaya jawaban Rasulullah itu didengar oleh seluruh sahabat Nabi. Yang intinya adalah malaikat Jibril itu sangat dekat secara fisik, ya, dengan Rasulullah SAW. Itu para ulama mengatakan semestinya seorang murid seperti itu, harus dekat dengan gurunya. Jadi posisi santri, posisi murid, posisi siswa itu semestinya dia sedekat mungkin dengan gurunya, dekat secara jasadi, secara jasad itu sedekat mungkin. Maka kadang-kadang ada mahasiswa atau anak-anak muda itu kadang-kadang keliru ketika mengambil tempat misalnya di kelas, gitu ya. Kadang banyak yang memilih mengambil tempat itu di paling belakang, gitu, paling belakang, karena yang paling belakang itu biasa paling aman lah untuk kalau melakukan sesuatu misalnya apalah, gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling barokah itu yang paling depan. Semakin dekat dengan dosen, semakin dekat dengan guru, itu semakin barokah. Karena itu dicontohkan oleh malaikat Jibril. Kan? Juga dekat secara ruhiyah. Ruhiyah itu artinya semakin seorang siswa, semakin orang santri itu semakin mendapatkan ridhonya guru, dia akan semakin barokah ilmunya, semacam itu. Nah, ini kadang-kadang era modern ini ini hal-hal yang semacam ini mulai kendor di masyarakat kita. Kita bisa melihat ada sesuatu yang mungkin dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan untuk mendidik, ya, itu kemudian disomasi. Maka tujuannya mendidik, ya, untuk mendidik misalnya sang murid karena dia nggak disiplin, dia diminta untuk berdiri di kelas dengan kaki satu diangkat misalnya, ya kan, sepanjang pelajaran. Jadi sang murid kemudian siswa itu lapor kepada orang tuanya itu adalah orang yang mungkin di sekolah itu termasuk yang memberikan bantuan yang besar, maka dia kemudian merasa bahwa seolah-olah anaknya itu dalam tanda petik dilecehkan misalnya, kemudian dia protes kepada sekolah itu, bahkan memarahi gurunya. Ini sesuatu yang jauh dari
apa itu yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Apa itu, guru-guru itu selama dia itu berusaha untuk seikhlas mungkin apa itu mendidik murid-muridnya, maka semestinya hal itu juga disyukuri oleh apa itu orang-orang tua. Kembali ke Kembara Rindu, hal yang sama ini saya contohkan bagaimana hubungan seorang Ridho dengan kiainya. Ridho yang sampai apa itu ada di dalam hati Kiai Nawir ya, menjadi orang kepercayaan Kiai Nawir, sampai akhirnya Ridho ini suatu ketika diminta oleh Kiai Nawir untuk pulang kampung. Untuk pulang kampung, Kiai Nawir merasa kamu udah cukup belajar di pesantren, sekarang kamu belajar di tengah-tengah masyarakat sekaligus mengamalkan ilmu kamu di tengah apa itu masyarakat. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu yang ingin saya dekatkan kepada anak-anak muda kita, lebih dari itu